Jadi dari awal virus COVID-19 masuk ke dalam dunia maupun ke dalam Indonesia, kita dikasih tahu bahwa transmisinya itu melewati droplet. Nah, tapi akhir-akhir ini virus corona diberitahukan bahwa transmisinya melewati airborne atau melewati udara. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang bukti-bukti bahwa virus COVID-19 ini ditularkan atau melalui transmisi dari airborne atau dari udara. Ya, gue tahu sih pembahasan ini juga udah cukup tua dan udah lama gitu kan gosipnya, tapi kayak asik aja, jadi gue pengen ngebahas gosip ini. Jadi pada tanggal 8 Juli 2020, 239 ilmuwan dari 32 negara mengirimkan surat terbuka kepada WHO dengan judul It's Time to Address Transmissions of COVID-19. Nah, dalam surat terbukanya ini, mereka menjelaskan bahwa ada potensi-potensi dan kemungkinan bahwa COVID-19 ditularkan melewati airborne atau melewati udara. Salah satu kata yang ditaruh di dalam surat terbuka ini adalah kami menyerukan kepada komunitas medis dan kepada badan nasional dan internasional yang relevan untuk mengenali potensi penyebaran COVID-19 di udara. Ada potensi yang signifikan untuk paparan inhalasi virus atau airborne dalam tetesan pernafasan mikroskopis atau mikrodroplet pada jarak pendek hingga menengah hingga beberapa meter atau skala kamar. Dan kami menganjurkan penggunaan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi rute transmisi udara ini. Nah, dari salah satu 239 ilmuwan ini, ada salah satunya yang mengeluarkan pendapatnya. Salah satunya adalah Jose Jimenez, yang merupakan ahli kimia di Universitas Colorado. Nah, beliau, Jose Jimenez, mengatakan bahwa ini bukan merupakan serangan kepada WHO, tapi ilmuwan ini merasa bahwa mereka harus banget nih nge-share atau publikasi ini ke orang banyak, karena setelah debat ilmiah berkali-kali dengan WHO menolak untuk mendengarkan. Kemudian juga Profesor Benjamin Cowling dari Universitas Hong Kong menyatakan bahwa surat terbuka ini memiliki implikasi klinis yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena kalau memang benar ditularkan melewati udara atau airborne, tentunya bakal berpengaruh sama protokol kesehatan yang bakal diterapkan nantinya. Nah, jadi seperti katanya Jose Jimenez ini bahwa sebenarnya WHO udah dicoba berkali-kali nih buat diskusi tapi mereka menolak. Akhirnya pada tanggal 9 Juli 2020, yang mana satu hari setelah surat terbuka ini keluar kan pada 8 Juli 2020, WHO akhirnya melakukan press release yang menyatakan bahwa ada kemungkinan transmisi COVID-19 ini melalui airborne atau udara. Dari press release-nya itu, WHO mengeluarkan dengan judul Transmissions of SARS-CoV-2 Implications for Infections, Preventions, Precautions, atau dalam Indonesia berjudul Mode Penularan Virus yang Menyebabkan COVID-19, Implikasi untuk Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau IPC, dalam bentuk scientific brief. Yang sebenarnya scientific brief ini merupakan updatean dari scientific brief yang udah diadakan pada tanggal 29 Maret 2020. Jadi setelah mereka oke dengan pernyataan dari 239 ilmuwannya, barulah WHO akhirnya mengubah dari si preventions and precautions-nya ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bukti-buktinya, karena kita bakal banyak ngebahas tentang droplet sama airborne, kita harus mengenal dulu tentang apa sih si droplet sama si airborne ini. Jadi virus COVID-19 ini, baik droplet maupun airborne ini, ditularkan melewati bentuknya aerosol. Aerosol ini secara general adalah cairan atau partikel padat yang ada di udara. Nah, aerosol ini bisa bentuknya kelihatan atau visible, kayak misalnya asap atau kabut, atau invisible yang nggak kelihatan gitu ya, kayak misalnya debu atau serbuk. Nah, aerosol ini sering dibagi menjadi droplet kecil dan juga droplet besar. Yang dimaksud sama droplet kecil sama droplet besar ini sebenarnya tentang ukurannya. Nah, karena si droplet kecil ini memiliki berat molekul yang kecil, sehingga dia punya waktu yang cukup lama buat mengambang di udara. Nah, inilah yang kita sering sebut sebagai airborne transmissions atau transmisi melewati udara. Nah, sementara kalau droplet besar ini karena ukuran partikelnya besar, ketika dia menetes, dia langsung jatuh ke dalam tanah sebelum dia punya waktu buat menguap, yang akhirnya dapat mengakibatkan kontaminasi lokal yang nantinya bakal berujung menjadi sebuah bentuk dari transmisi. Nah, manifestasinya adalah kayak awal kita dikasih tahu tentang si virus COVID-19 ini, kalau setelah selesai menyentuh kayu ataupun misalnya meja, kursi gitu, itu harus segera cuci tangan, jadi mengakibatkan kontaminasi lokal. Nah, sebenarnya tuh masih ada pertikaian yang sangat kuat di studi tentang si aerosol ini, tentang droplet ini.
Pertama adalah tentang batasan tegas sama ukurannya kecil atau besar. Karena setiap penelitian itu memiliki batasan atau cut-off-nya yang berbeda-beda. Ada yang 2 mikrometer, ada yang 5 mikrometer, ada yang 10 sampai ada yang 100 mikrometer. Kedua adalah perbedaan secara bersih gitu ya, secara batasan tegasnya antara penularan dengan airborne dan juga penularan dengan droplet. Nah, tapi perlu dipahami ya bahwa secara normal manusia juga mengeluarkan aerosol. Jadi semua yang masuk ke dalam pernafasan, saluran pernafasan, nantinya bakal menciptakan tetesan dari si aerosol ini. Nah, ukuran dari aerosolnya ini berpengaruh sama berapa lamanya dia bakal jatuh. Kayak misalnya gini. Contoh dalam jarak 1 meter ya. Partikel dengan ukuran 1000 mikrometer bakal jatuh dalam 0,3 detik. Ukuran yang lebih kecil lagi, 10 mikrometer, dalam jarak 1 meter, dia bakal jatuh dalam waktu 300 detik. Ukuran yang lebih kecil lagi, 1 mikrometer, bakal jatuh dalam jarak 1 meter, itu 30.000 detik. Semakin dia kecil, semakin dia lama jatuh ke dalam tanah. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah seberapa lama dan seberapa jauhnya sih si virus COVID-19 ini dapat bertahan di dalam udara. Nah, sebenarnya untuk jawaban ini tuh tidak ada jawaban yang spesifik. Karena nggak semuanya punya partikel yang besar dan nggak semuanya punya partikel yang kecil juga. Nggak semuanya tergolong dalam droplet kecil dan nggak semuanya juga tergolong dalam droplet yang besar. Nah, hal ini juga berubah secara signifikan sama faktor-faktor kayak suhu dan juga kelembapan. Tapi secara normal, kalau kita bicara, itu bisa terbang jauh sampai berjarak 2 meter. Tapi ketika kita bersin atau batuk, bisa terbang jauh sampai 6 meter. Itu alasannya kenapa secara normalnya kita disuruh physical distance 2 meter sampai 3 meter atau 6 sampai 8 kaki. Nah, hal lucu juga yang gue dapet ini, karena si droplet kecil sama droplet besar ini berasal dari aerosol, jadinya sering banget gitu menyalahkan yang seharusnya jadi airborne jadi droplet. Kenapa demikian? Karena pertimbangan buat mengkategorikan suatu penyakit menjadi airborne itu ada beberapa pertimbangan. Misalnya, pertimbangan dari jarak jauhnya si droplet itu jatuh. Kedua, air note-nya. Jadi, air note ini merupakan reproduction rate-nya. Misalnya pada virus COVID-19 kita ini, awalnya punya air note 2-3. Ini berarti dalam satu orang yang terkena virus COVID-19 dapat menginfeksi 2-3 orang. Air note yang kecil itu katanya kemungkinan buat dari transmisi airborne itu sangat sedikit. Dan juga skala wabahnya. Skala wabah yang kecil juga tidak memungkinkan atau sangat jarang diakibatkan oleh transmisi dari udara atau transmisi airborne. Nah, cuman teori ini tuh dibuktikan salah pada penyakit influenza. Jadi pada penyakit influenza, walaupun air note-nya dia juga rendah, skala wabahnya juga kecil, pada saat itu influenza kena sampai epidemi, itu diduga sebenarnya penularannya lewat droplet. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, ternyata influenza memiliki transmisi melewati udara atau airborne. Oke, setelah kita udah paham tentang si droplet sama airborne ini, kita langsung masuk ke dalam bukti-bukti yang menyatakan bahwa virus COVID-19 ini ditularkan melewati airborne transmission atau melewati udara. Pertama, pada April 16, 2020, beberapa ilmuwan melakukan penelitian untuk melakukan perbandingan apakah ada perbedaan antara SARS-CoV-1 dengan SARS-CoV-2, yang mana SARS-CoV-2 ini adalah virus yang mengakibatkan COVID-19 ini, dan dipublikasikan dalam bentuk korespondensi. Nah, jadi pada penelitiannya, mereka nih melakukan perbedaan antara seberapa kuatnya sih, seberapa stabilnya antara SARS-CoV-1 dan juga SARS-CoV-2. Nah, mereka melakukan penelitian dalam 10 kondisi dengan 2 virus ya, berarti yaitu SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini yang pengakibat dari COVID-19 di 5 kondisi tempat yang berbeda, yaitu di aerosol, di plastik, di stainless steel atau baja tahan karat kalau kita biasa bilang, tembaga dan juga kardus. Pada hasil penelitiannya, SARS-CoV-2 yang merupakan virus yang menyebabkan COVID-19 ini, itu tahan di aerosol sampai 3 jam. SARS-CoV-2 juga lebih stabil pada plastik dan juga stainless steel yang bertahan sampai 72 jam. Tapi pada tembaga, nggak ada SARS-CoV-2 yang terdeteksi setelah 4 jam. Beda sama SARS-CoV-1, nggak ada SARS-CoV-1 yang terdeteksi di tembaga setelah 8 jam. Kemudian dalam kardus, nggak ada SARS-CoV-2 yang terdeteksi di dalam kardus yang udah ditransmisikan sama si SARS-CoV-2 ini setelah 24 jam. Sementara pada SARS-CoV-1 nggak ada yang terdeteksi setelah 8 jam. Walaupun secara penelitian, secara keseluruhan SARS-CoV-2 nggak beda jauh sama SARS-CoV-1. Kedua, kejadian super spreading dari Skagit Valley Corrales atau yang biasa dikenal sebagai SVC. Jadi Skagit Valley Corrales ini adalah paduan suara yang ada di kota Skagit Valley. Gue nggak tahu bahasa ngomongnya gimana, Skagit Valley atau Skagit Valley. Tapi namanya Skagit Valley, ntar gue tulis di sini. Skagit Valley ini yang merupakan salah satu kota di Washington, USA. Jadi ada apa sih dengan si Skagit Valley Corrales ini?
Jadi, si Skagit Valley Choral ini mengadakan pertemuan buat latihan paduan suara pada tanggal 10 Maret 2020. Nah, SVC ini terdiri dari 122 anggota, tapi yang datang pada 10 Maret 2020 buat latihan itu ada 61 orang. Di mana satu orang yang datang ini terlapor sudah mengalami demam semenjak 3 hari yang lalu, yang kemudian setelahnya itu dideteksi bahwa dia positif COVID-19. Tapi sebelum kejadian dari paduan suara ini, belum ada kasus positif di kota tersebut, dan juga belum ada himbauan-himbauan buat penutupan jalan, buat physical distancing, atau di Indonesia disebutnya sebagai PSBB. Baru 1 hari setelah diadakannya paduan suara tersebut, baru diumumkan bahwa pemerintah memberlakukan physical distancing dan juga nggak boleh berkumpul lebih dari 3 orang. Dan 7 hari setelahnya dilaporkan ada 7 orang positif di kota tersebut. Jadi pada saat pelatihannya itu dibagi jadi 2 sesi. Sesi pertama maupun sesi kedua itu sama-sama 45 menit. Dimulai dari jam 6.30 sore. Nah, pada latihannya juga nggak ada pintu ataupun nggak ada jendela yang dibuka. Kenapa demikian? Karena pemanas dalam ruangan tersebut lagi dinyalain dengan suhu 20 derajat Celcius. Karena di luar suhunya itu lagi 7 derajat Celcius. Nah, dari 61 orang yang datang ini, mereka mengaku bahwa ketika latihan pun, mereka memberlakukan protokol kesehatan dengan baik dan juga terus menjaga jarak antara anggotanya. Hasilnya adalah dari 61 orang yang datang, 53 diantaranya merasakan sakit dari antara 11 sampai 15 Maret. Dan tidak lama setelahnya mereka dinyatakan positif COVID-19. Nah, bayangin deh, dari 1 orang bisa menyebar ke 53 orang. Ini menjelaskan bahwa pola distribusinya dari penyakit ini itu secara luas tanpa pola yang jelas. Nah, kemungkinan juga kenapa bisa mengakibatkan dari 1 ke 53 orang, ini resikonya tinggi karena mereka ada dalam satu ruangan dengan mereka penuh gitu kan, dengan durasi yang lama, juga vokalisasi yang keras. Dan tentunya karena semua pintu dan jendela ditutup, jadi ventilasi dalam ruangan tersebut buruk. Ketiga, jadi ini sebenarnya bukan penelitian yang secara spesifik langsung ke COVID-19 ini, tapi gue mau ngasih bukti tentang si SARS ini. Nah, jadi pada tahun 2003, Scales, Green, dan juga Chan melakukan penelitian tentang suster yang dia terkena SARS padahal dia nggak pernah sama sekali masuk ke dalam ruangan pasien yang diduga memiliki SARS, dengan judul Illness in Intensive Care Staff After Brief Exposures to Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, jadi pada penelitiannya ini menceritakan bahwa susternya ini nggak pernah sama sekali masuk ke dalam ruangan yang pasiennya diduga positif SARS, terus tiba-tiba dia kena SARS. Nah, pada penelitiannya menjelaskan bahwa SARS ini memiliki potensi atau kemungkinan ditransmisikan melewati udara. Keempat, transmisi tidak langsung di Mall Wenzhou, Cina. Jadi pada tanggal 20 Januari 2020, pria 23 tahun yang disebut sebagai pasien E setelahnya mengeluh gejala demam dan sakit kepala selama 11 hari. Dan gak lama setelahnya, di lantai yang sama terdapat 7 orang yang positif COVID-19 yang gak lama setelahnya disebut sebagai pasien A sampai G. Ketujuh pasien tersebut mengakui bahwa mereka sama sekali tidak melakukan kontak. Mereka mengakui bahwa mereka tidak melakukan kontak atau tidak saling menyapa. Nah, cuman karena sampai saat artikel ini dibuat, sampai 6 Juni 2020, itu belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa SARS-CoV-2 ini dapat bertahan lama di luar dari tubuh. Makanya penularan dalam kasus ini sebenarnya diduga diakibatkan karena berbagi tempat duduk yang sama di toilet. Dan pada mereka yang dari beda lantai, sebenarnya bisa ditularkan melewati pintu lift. Kelima, jadi sebenarnya tentang berapa banyak, berapa lamanya virus COVID-19 ini ada di luar tubuh, itu masih mengandung banyak sekali pertanyaan. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 bisa ada di luar tubuh, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Ada beberapa penelitian yang mengatakan sebaliknya, bahwa SARS-CoV-2 tidak mungkin berada di luar tubuh dalam jangka waktu yang lama. Cuman yang jelas, pada ruangan-ruangan yang padat dan dengan jangka waktu yang lama, ini memungkinkan banget buat tertularnya ini melewati udara atau airborne transmission. Kayak misalnya di latihan paduan suara, di gedung, di gym, ataupun di restoran. Keenam, penelitian dari Santarpia dan Rivera. Jadi mereka meneliti pada tahun 2020 berjudul Transmission Potentials of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at the University of Nebraska Medical Center. Intinya pada penelitiannya mereka menunjukkan bahwa virusnya ini masih tetap ada 6 meter dari ruangan tempat pasien positif COVID-19 ini ditaruh, dan bahkan di lorong-lorong kamarnya, yang sebenarnya dapat juga menjelaskan bahwa virus COVID-19 ini dapat bertahan lama di luar tubuh seseorang atau di udara. Nah, pertanyaannya sih bagi gue adalah,
Kenapa sih? Awalnya kan kita dikasih tahu lewat droplet lah. Kenapa kalau misalnya gitu kita tiba-tiba dikasih tahu airborne? Nah, gue menemukan bahwa jawaban dari pertanyaan gue itu adalah karena sebenarnya sampai sekarang pun peneliti masih belum bisa mendeteksi atau bisa ngefixin gitu, ngemastiin COVID-19 ini ditularkan lewat mana sih. Jadi memang masih jadi perdebatan gitu, apakah dia droplet maupun airborne. Nah, cuman dari pernyataan dari 239 ilmuwan tadi, dari surat terbuka tadi, di akhir-akhirnya pun mereka menambahkan pernyataan tambahan. Dan mereka menyebutkan bahwa walaupun memang buktinya ini belum secara universal gitu ya, belum terlalu banyak dan belum terlalu bisa begitu memastikan si COVID-19 ini ditularkan melewati udara, untuk sementara waktu sebelum adanya vaksin, ada baiknya kalau kita mengurangi bentuk-bentuk transmisi yang memungkinkan. Salah satunya ya lewat transmisi udara. Pertanyaannya adalah, oke, misalnya kita udah tahu bahwa dia, let's say dia airborne gitu ya, atau yang bisa kita lakukan sekarang dengan banyaknya kontroversi apakah dia droplet dan juga airborne, apa yang bisa kita lakukan? Pertama yang jelas, kalaupun misalnya dia airborne, berarti kan partikelnya sangat kecil ya. Nah, berarti itu dia bisa bertahan cukup lama di udara sebelum dia akhirnya menguap. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, mempunyai ventilasi yang cukup dan efektif. Pada ruangan dengan ventilasi yang buruk atau ventilasinya nggak ada gitu ya, itu virusnya bakal tetap aja ada di situ gitu. Tapi kalau misalnya ventilasinya ada, misalnya jendela atau pintu gitu ya, itu dapat menghilangkan si virus-virusnya. Nah, menurut penelitian juga, bahwa membuka jendela dan juga membuka pintu itu dapat meningkatkan secara dramatis penurunan dari si virus COVID-19 ini. Ruangan dengan ventilasi yang bukan jendela gitu ya, ventilasi yang terus mengalir di dalam ruangannya ya percuma aja, karena setelah dia dikeluarin lagi, dibenerin, maksudnya setelah dia difiltrasi lagi karena partikelnya yang sangat kecil, ya dia bakal bersirkulasi lagi di dalam ruangan tersebut. Kedua juga tentunya tetap terus hindari kerumunan, apalagi dalam ruangan tertutup. Dan yang tentunya bakal terus gue lakukan adalah jaga jarak 2 meter, jangan lupa pakai masker, dan juga jangan lupa terus mencuci tangan atau bawa hand sanitizer. So, in conclusion, kita mendapatkan bahwa sebenarnya penyebarannya ini belum pasti apakah dia benar-benar sepenuhnya dari udara atau benar-benar sepenuhnya dari droplet. Tapi yang jelas bahwa benar juga, sebelum vaksin ada baiknya kalau kita melakukan pencegahan dan menutup semua kemungkinan-kemungkinan transmisi. Salah satunya adalah transmisi udara. Sekian pembahasan gue kali ini, semoga bermanfaat dan juga semoga berguna buat kalian. Jangan lupa di-share biar edukasi ini bisa sampai ke setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih.